Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Equi Channel. Siang hari ini bersama saya Muhammad Taufan Esa yang sehari-hari bekerja sebagai seorang advokat di Forum Bayangkara Indonesia. Bersama saya ini ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Edi Kusumawijaya. Beliau adalah selaku Ketua Umum dari Forum Bayangkara Indonesia. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang, Pak Topan. Dan di sebelah kiri ada rekan kami dari FBI juga bernama Bapak Ridwan Roy. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Haji Topan. Pak Edi, baru-baru ini publik Indonesia digemparkan oleh suatu peristiwa pidana di mana seorang Joshua telah tertembak mati di rumah Kadipropam Polri. Dalam sebuah opini yang dibangun, di mana peristiwa itu terjadinya tembak-menembak dan juga adanya pelecehan seksual terhadap istri dari Kadipropam. Akhir-akhir ini muncul seorang yang bernama Fahmi Alamsyah. Beliau adalah penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi, Pak Edi. Bagaimana menurut pandangan Pak Edi selaku Ketua Umum dari FBI mengenai skenario yang dibuat oleh seorang yang bernama Fahmi Alamsyah? Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Topan. Ini saya juga masih mendengar informasi ya, dan semacam masih informasi dan isu, karena informasi ini kita peroleh dari media dan keterangan para pengamat dan ahli, bahwa staf ahli Kapolri yang bernama Fahmi Alamsyah itu terlibat dalam penyusunan skenario pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ya. Nah, tinggal ini nanti ada pendalaman ya informasi kita. Apakah skenario yang dibuat oleh staf ahli Kapolri yang bernama Fahmi Alamsyah ini dibuat sebelum terjadi pembunuhan atau setelah terjadi pembunuhan? Ya. Nah, kalau misalnya terjadi skenario itu dibuat oleh Fahmi Alamsyah, entah itu atas permintaan PS ya, atau memang mereka kerjasama dalam pembuatan skenario itu ya. Kalau dia membuat skenario itu sebelum terjadi pembunuhan, berarti Fahmi Alamsyah ikut melakukan perencanaan pembunuhan. Ini berat hukumannya kepada Fahmi Alamsyah. Dia bisa kena pasal 340, perencanaan pembunuhan berencana. Ya, ini bisa kena ancaman hukuman mati dia. Ya. Maksimal hukuman mati. Atau dia juga bisa kena pasal 338. 338 pembunuhan ya. Pembunuhan ya. Kalau dia membuat skenario itu setelah terjadi pembunuhan, dan bisa kena Yunto pasal 55, 56. Nah, ini yang menjadi persoalan yang masih perlu pendalaman, yang kita masih menunggu informasi-informasi yang berkembang dari penyidikan Polri yang telah dibentuk oleh Kapolri dengan suatu tim khusus ini. Apakah Alamsyah ini membuat perencanaannya dari awal atau setelah terjadi pembunuhan? Baik Pak Edi, Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri telah memberikan pengumuman kepada publik bahwa para tersangkanya sudah diumumkan. Salah satunya adalah Bapak FS, di mana Bapak FS ini telah memberitahu kejadiannya ini kepada Bapak Fahmi Alamsyah sebagai penasihat ahli Kapolri. Pasalnya juga sudah jelas Pak Edi, ditersangkakan dengan pasal 340 yang tadi Pak Edi katakan, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Edi, seorang Fahmi Alamsyah, dia turut merencanakan, membuat berita
yang telah diceritakan oleh Bapak FS. Bagaimana menurut pandangan Pak Edi? Jadi kembali ke ini ya, ke peranan Fahmi Alamsyah ya dalam membuat skenario kasus pembunuhannya Barada J ya di rumah Kadif Propam Polri. Seperti saya sampaikan tadi ya, dan ini sudah mendapat tanggapan yang khusus ya dari Kapolri. Saya pernah membaca bahwa Pak Kapolri dan mendengar bahwa Pak Kapolri mengatakan bahwa kasusnya keterlibatannya Fahmi Alamsyah akan diperiksa lebih lanjut. Nah, hanya saja hasil terakhir ini kita belum dengar apa hasil pemeriksaan oleh penyidik tim sus Polri ini. Tapi yang informasi yang sudah kita terima bahwa Fahmi Alamsyah ini setelah PS menjadi tersangka, dia mengundurkan diri. Betul. Sehingga sekarang ini kita kehilangan sumber berita ya tentang keterlibatan atau sampai sejauh mana keterlibatan Fahmi Alamsyah dalam pembuatan rencana atau skenario pembunuhan terhadap Joshua ini. Ya, Pak Edi, sangat menarik sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Edi bahwa keterlibatan seorang Fahmi Alamsyah di awal atau di akhir. Berbarengan dengan itu, Pak Edi, telah juga diumumkan oleh forensik gelombang kedua. Gelombang pertama lewat temperasi Polri, yang gelombang kedua ini artinya setelah dikubur, digali lagi, akubasi, dan diteliti lagi secara forensik. Dan hasilnya sudah diumumkan hari kemarin. Yang jadi tanda tanya, pihak Kapolri telah mengumumkan 5 tersangka. Kejadian ini dari awal sampai akhir juga adanya ditemukan keterlibatan dari seorang Fahmi Alamsyah, di mana beliau ini, Fahmi Alamsyah ini ikut membuat skenario. Tapi pada hari terakhir setelah 5 tersangka diumumkan, belum juga ada berita nih Pak Edi bahwa Fahmi Alamsyah apakah diperiksa oleh tim sus dari bentukan Kapolri. Jadi begini Pak Topan ya. Ya. Mengenai upaya pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J ini, sebetulnya antusiasme daripada tim sus yang dibentuk oleh Kapolri itu sudah bekerja sangat keras ya menurut saya ya. Kemudian hasilnya sudah banyak kemajuan ya. Walaupun tidak semuanya diungkapkan kepada halayak ya. Mungkin ada faktor-faktor tertentu itu tidak diungkapkan semua kepada masyarakat luas. Ini kewenangan dari penyidik. Ya, seperti kita sampaikan dari awal tadi bahwa Fahmi Alamsyah bisa kalau dia ikut terlibat di dalam penyusunan skenario pembunuhan itu, dia bisa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Ya. Pasal 340, ancaman hukumnya cukup berat. Itu bisa hukuman mati. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya skenario itu dibuat setelah pembunuhan, nah itu mungkin dia bisa kena Yunto pasal 55, 56, tapi juga itu ancaman tetap berat. Ya. Hanya saja begini, Pak Topan. Kita berharap nih sama penyidik Polri atau tim sus yang bentukan oleh Kapolri ini bisa mengungkap ini semuanya, siapa yang terlibat, ya, sesuai dengan harapannya Presiden. Ungkap ini seterang-terangnya, biar publik tahu apa persoalan ini bisa terjadi, sehingga kok terkesan Freddy Sambo itu terkesan sangat sadis dan sangat luar biasa, kok bisa melakukan pembunuhan berencana di rumahnya sendiri dan anak buahnya sendiri. Kalau kemarin ucapan Freddy Sambo ya itu hanya tersinggung, yang menyinggung sekali harkat martabatnya keluarganya dia. Itu yang sampai sekarang yang sudah jelas kita bisa ikuti perkembangan hasil penyidikan daripada tim Mabes Polri itu. Nah, satu lagi Pak Edi, ini publik khawatir, sedangkan kasus ini 5 tersangka ini sudah dinaikkan ke pihak kejaksaan.
2 hari yang lalu kalau tidak salah. Nah, tapi tidak disertakannya seorang Fahmi Alamsyah. Nanti ketinggalan kereta dong. Dia mau ditempatkan sebagai pelanggaran dari kode etik. Dia karena dia penasihat Kapolri atau dia sebagai turut serta dalam pembunuhan berencana dari Ferdi Sambo ini, Pak Edi. Pertama ya, yang jelas setelah tadi kita bahas sedikit, Ya. setelah FSCD Ditetapkan. sebagai tersangka, dia sudah mengundurkan diri Betul. dari penasihat ahli Ya. Kapolri. Nah, untuk selanjutnya itu ya, untuk kasus pengajuan ke sidang pengadilan itu bisa ada istilahnya itu Pak Topan, ya mungkin Pak Topan juga tahu ya kan penasihat hukum juga. Itu mungkin di split Ya. kasusnya mungkin bertahap ya. Tapi percayalah sama Polri ya teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, bahwa Polri kalau saya lihat ini sangat antusias untuk mengungkap kasus ini. Ya. Kenapa? Kasus ini sudah menjadi perhatian Presiden, Ya, betul. perhatian Kapolri, perhatian orang banyak Ya. ya, para pengamat, para ahli dan lain-lain ini. Ya. Nah, jangan Polri jangan mundur lagi kalau gitu. Dan kita mendorong Polri agar Polri mengungkap kasus ini seterang-terangnya sesuai dengan arahan daripada Bapak Presiden. Ya, barangkali Pak rekan kami Bapak Ridwan Roy akan menanya kepada Pak Ketum. Silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Tovan atas kesempatan waktunya. Saya mau bertanya kepada Pak Jenderal Purnawirawan sekaligus sebagai Ketum FBI tentang sosok Fahmi Idris sebagai Fahmi Alamsyah. Fahmi Alamsyah sebagai penasehat ahli Kapolri yang menyusun skenario polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri. Menurut pandangan Bapak gimana, Pak? Ya, suatu penyimpangan ya. Seorang penasehat malah ingin menjebloskan polisi dalam kasus yang sangat luar biasa ya. Kasusnya kasus pembunuhan. Padahal tugasnya kan bukan itu sebetulnya. Dia itu adalah memberikan suatu nasihat kepada Polri berupa saran-saran, ya, Kapolri berupa saran-saran yang dihadapi oleh Polri ya. Misalnya, dan itu yang dihadapi itu bersifat strategis ya, bukan perkara kecil, mungkin perkara-perkara besar atau masalah-masalah besar. Sehingga Pak, kalau dia terlibat dalam kasus pembuatan skenario ini suatu penyimpangan ya, bisa menjebloskan instruksi Polri ke arah yang negatif ya. Nah, ini nggak benar, berarti sangat nggak benar perbuatan Fahmi Alamsyah itu. Ya, makanya sekarang entah dia disuruh mundur atau dia mundur sendiri, sekarang setelah dia PS ini ditetapkan sebagai tersangka, itu dia sudah mundurkan diri. Maka sekarang udah tidak ada dengar beritanya itu, Pak Ridwan. Ya, begitu Pak Ridwan. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Sudah Pak Haji. Ya, Pak Edi Kusuma, mungkin ini terakhir harapan masyarakat, tentunya harapan kita semua lah bangsa Indonesia. Setelah ditetapkannya 5 tersangka ini oleh Pak Kapolri, bagaimana harapan Pak Edi ya terhadap Fahmi Alamsyah ini? Apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Polri yang telah dibentuk namanya tim sus bentukan Kapolri? Ya, apa harapan Pak Edi? Kalau kita harapan ya harapan kita ya supaya kasus ini menjadi terang, mohon diungkap juga keterlibatan perannya Fahmi Alamsyah ya, yang sudah dikatakan atau diinformasikan atau menjadi isu yang viral ya, hingga sampai ke kita bahwa Fahmi Alamsyah ini adalah yang membuat skenario dalam keterangan polisi, tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri itu. Adanya pelecehan. Akibat dari pelecehan. Nah ini kan luar biasa ini, meracuni Polri ini, perbuatan beliau ini harus ditindak secara hukum. Makanya saya sampaikan tadi dari awal, kalau dia lakukan itu sebelum kasus pembunuhan, dia bisa diancam hukum berat, dia termasuk dalam perencanaan pembunuhan.
Gitu. Hukumannya kan sangat berat. Ya. Bisa hukum Mati. mati, bisa hukum seumur hidup, atau minimal 20 tahun. 20 tahun. Nah, ini kita tunggu saja hasil penyidikan Polri, Pak Tovan. Ya, baik pemirsa Equi Channel, demikianlah bincang-bincang santai di siang hari ini. Saya Muhammad Taufan, Sarjana Hukum, bersama Bapak Irjen Pol Purnawirawan Edi Kusuma dan rekan Ridwan Roy dari FBI. Bapak Edi selaku Ketua Umum FBI, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Semuanya. Pak Ridwan, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.